I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Satya Malaysia, NPM 5021267. Mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS di SD. Dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini kita akan mempelajari tentang konsep dan pengembangan pembelajaran IPS di SD pada kurikulum K13 dan IKM. Implementasi kurikulum Merdeka. Pertama-tama, kita akan mempelajari tentang konsep dan pengembangan pembelajaran IPS pada K13. Sebelum itu, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah suatu rencana yang sengaja disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar yang ada di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Menurut Sujarto, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan atau diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dalam bentuk konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Menurut Jahiri, merumuskan bahwa IPS adalah ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya. Kemudian, diolah berdasarkan prinsip pendidikan untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat sekolahan. Selanjutnya yaitu tujuan ilmu pengetahuan sosial pada tingkat SD MI. Pada mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yaitu 1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, empiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga yaitu memiliki komitmen, kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berkompetensi dalam tingkat nasional, lokal, dan juga global. Selanjutnya yaitu pendekatan saintifik pada kurikulum 2013. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami pembelajaran secara aktif atau melalui tahapan-tahapan. Langkah-langkah dalam pembelajaran saintifik yaitu ada yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen. Yang keempat, menalar, dan komunikasi. Selanjutnya yaitu model-model pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013. Ada 2, yaitu ada Problem Based Learning atau PBL. Yang kedua yaitu Project Based Learning atau PJBL. PBL adalah suatu model pembelajaran yang menunjukkan kepada siswa kepada suatu masalah yang kemudian siswa akan memecahkan masalah tersebut melalui cara berpikir ataupun menganalisis masalah tersebut dalam berdasarkan pengalaman mereka dalam lingkungannya. Yang kedua yaitu Project Based Learning atau PJBL. PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek pendidikan sebagai eksplorasi, peserta didik sebagai eksplorasi, penilaian, sintesis, informasi yang akan digunakan sebagai untuk bentuk hasil belajar. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep dan pengembangan pembelajaran IPS pada implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dalam kebijakan pengembangan
kurikulum merdeka terutama pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 958 tentang pencapaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, di mana kemampuan dan perkembangan peserta didik ilmu pengetahuan sosial dan IPS menjadi payung integrasi dari berbagai cabang disiplin dan ilmu sosial dan humaniora untuk menguatkan kompetensi para peserta didik agar memiliki wawasan dan keterampilan dalam berpikir dan bertindak, memiliki kepedulian terhadap bangsa dan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu tujuan IKM. Tujuan IKM adalah untuk menumbuhkan perspektif IPS peserta didik dalam mengkaji fenomena manusia, masyarakat, dan lingkungan serta mampu berkontribusi secara positif menjadi warga negara yang aktif, berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kajian pelajaran IPS menurut IKM. Jadi dapat kita garis bawahi bahwa kajian dari mata pelajaran IPS adalah lingkungan, manusia, serta masyarakat. Mengusung semangat merdeka belajar dan menekankan aspek-aspek keterampilan, kompetensi baik secara pengetahuan, keterampilan, sehingga peserta didik aktif melalui materi, aktivitas, serta proyek pembelajaran. Dalam konteks nasionalisme, mata pelajaran IPS menjadi penting dan strategis untuk mewujudkan generasi yang berwawasan kebangsaan dan global. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila terdapat salah-salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.